Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dasar dimanapun Anda berada, senang sekali saya Bayu Oktara kembali dapat berjumpa di kesempatan kali ini tentunya di Gaspol. Gaspol memang. Kalau sahabat dasar lihat, Gaspol selalu hadir dengan tema yang berbeda-beda, tapi di kesempatan kali ini juga hadir dengan konsep yang benar-benar berbeda. Di mana saya tidak bersama Ustadz Dasar Latif, beliau sedang berada di kampung halamannya, yaitu di kota Anging Mamiri, Makassar, Sulawesi Selatan. Beliau juga tidak lupa untuk memberikan petuah buat kita semua. Bicara soal keluarga, kita semua tentu ingin mempunyai keluarga yang bermartabat. Nah, untuk memiliki keluarga yang bermartabat tentu butuh fondasi. Fondasi ini bisa kita dapatkan dari doa sapu jagat yang biasa kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selengkapnya bagaimana membentuk keluarga yang bermartabat, sama-sama kita dengarkan petuah dari Ustadz Dasar Latif tentunya hanya di Gaspol. Gaspol memang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat Dasat yang kita muliakan, kali ini kita ngegaspul dari Masjid Baitul Iman Komplek Pinisi Kota Makassar. Alhamdulillah, Ibu Bapak Saudara-saudara sekalian, salah satu doa yang sepertinya semua umat Islam menghafalnya yaitu doa sapu jagat. Nah, doa sapu jagat ini berisi tentang dua hal yang memang inilah permintaan kita kepada Allah yang semua orang menginginkannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang inti dari doa ini meminta, ya Allah, berikanlah kami keselamatan di dunia dan keselamatan pula di akhirat. Yang artinya kita ingin di dunia kita menjadi orang kaya, alhamdulillah di akhirat pun kita selamat. Banyak karena tidak memperhatikan rambu-rambu beragama. Di dunia dia menjadi pejabat publik, tapi di akhirat dia menjadi penghuni api neraka. Di dunia dia menjadi orang kaya, tapi di akhirat dia menjadi bahan bakar api neraka. Na'udzubillah min zalik. Pertanyaannya, di dunia ini apakah sudah ada sorga? Di dunia ini apakah sudah ada kebahagiaan? Tentu ada. Sorga di dunia itu ada. Jadi akhirat sorga abadi, di dunia sorga sementara. Perbedaannya, kalau di dunia dia ada akhirnya. Kalau di akhirat tidak ada akhirnya. Dan tentu jangan pernah membayangkan apa yang ada di dunia ini sama yang ada di akhirat. Tentu sangat beda. Pun kalau ada nabi ataupun ulama, pendakwa yang mengilustrasikan. Quran bercerita tentang surga yang di dalamnya ada sungai mengalir yang airnya susu. Itu jangan membayangkan seperti susu yang ada di rumah kita. Tetapi dia hanya mengilustrasikan agar akal kita menjangkaunya. Sahabat Dasat yang saya hormati, kembali kepada persoalan yang kita akan bahas. Bahagia di dunia, surga di dunia itu minimal memiliki 4 variabel. Yang pertama, punya istri yang soleha atau suami yang soleh.
bahagianya dunia ini punya istri yang baik. Dan nerakanya dunia punya istri yang tidak baik. Nah ibu-ibu mau jadi istri yang soleha? Mau ibu? Istri yang soleha itu punya sifat renah. Apa itu renah? Ramah. Istri yang soleha, tutur kata yang lembut. Jadi bapak-bapak kalau di rumah istri kita lembut ngomongnya, sudah satu indikasi, sudah dapat variabel surga dunia. Assalamualaikum kakandaku, Arjunaku. Wah, alhamdulillah ya kan. Begitu istrinya ngamuk, suaminya tetap bertutur kata yang lembut. Lalu sambil menyanyi lagi, bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Surga dunia itu bapak dapat. Tapi kalau kita baru datang, simpan kita punya sepatu, nasindir maki. Lalalalalai, panggil aku si Jablay. Abang jarang pulang, aku jarang dibelai. Dahsyat sekali petuah dari Ustadz Dasat bagaimana kita bisa membentuk keluarga yang bermartabat. Salah satu fondasinya adalah dengan memiliki rasa sabar. Bahkan marah pun harus sabar. Jadi marah jangan sampai berlebihan, marah jangan sampai menggerakkan anggota tubuh, lalu jangan sampai nampak, dan juga marah jangan sampai akhirnya terlalu berlebihan dan membuat kita menyesal. Nah, mudah-mudahan kalau kita bisa menjalankan ini, insya Allah kita bisa mendapatkan dan membangun fondasi keluarga yang bermartabat. Jadi Allah sangat memahami dalam hubungan suami istri, dalam rumah tangga ada pertentangan, ada percekcokan, ada kekecewaan, wajar. Tapi dalam rumah tangga yang baik, maka ketika dia bertengkar, dia tetap ahsin kalamaka. Dia halus tutur katanya. Maka ulama mengajarkan ketika ada masalah dalam rumah tangga, sabar. Bagaimana prakteknya sabar? Kalaupun kamu marah, jangan nampak di wajahmu. Kira-kira bisa kita marah tidak nampak di wajah? Bisa kira-kira? Bisa. Gimana caranya? Tutup muka. Iya kan? Ya, oke. Lalu ulama lagi mentelorir. Kalaupun kamu terpaksa harus nampak di wajah, maka cara marah itu jangan mengeluarkan kata-kata kasar. Oke, muka sudah merah. Tapi jangan keluar kata-kata kasar di mulutmu. Terpaksa harus keluar kata-kata di mulut, maka marah yang sabar itu bagaimana lagi? Jangan sampai anggota tubuhmu bergerak. Apalagi sampai tangan memukul. Ya. Selain Anda tidak diakui Nabi sebagai umatnya, karena Nabi kan katakan, barang siapa seorang suami tidak pandai menghargai istrinya, maka dia bukan bagian dari umatku. Apakah dalam agama tidak ada contoh istri yang dipukul? Ada. Siapa? Ayub alaihissalam. Ketika istrinya berkhianat, Nabi Ayub lagi sakit keras, akhirnya istrinya katakan, sudah Empalek, saya pergi deh, urus dirimu. Ayub alaihissalam berkata, baik. Kalau kau pergi, saya hukum kau nanti kalau pulang kau. Dan apa yang terjadi? Ketika Ayub alaihissalam sembuh, lalu dia sehat, sukses lagi usahanya, datang lagi istrinya. Datang istrinya, bang maafkan saya. Ayub alaihissalam, dia bilang saya maafkan kau, tapi masih ingat kau waktu mau kau pergi itu apa aku bilang? Oke, saya pukul kau 100 kali. Iya, Ayub alaihissalam mengambil lidi. Ambil lidi 100, lalu dia ikat menjadi satu ikatan, dia pukul istrinya. Di mana istrinya dia pukul? Mukanya tidak. Perutnya tidak. Dia tendang tidak. Tapi Ayub alaihissalam berkata, sayangku, kasih kelihatan saya telapak kaki tak? Dia kasih naik ke telapak kakinya, lalu dipukul. Pukulnya pun pukul dengan cinta, bukan pukul dengan menghina. Apa bedanya pukul dengan cinta? Dia bukan untuk menyakiti. Pukul dengan cinta tujuannya untuk mendidik. Dia pukul telapak kakinya, lalu dia sampaikan, bukan saya ingin menghina dan menyakitimu, tapi saya ingin memberitahukan bahwa kalau kau salah, pasti ada hukumannya. Istri yang soleha, pertama ciri dan karakternya tutur kata yang lembut. Yang kedua, Apa itu elok, berpenampilan cantik dan menarik di depan suami. Alhamdulillah ibu-ibu, cantik. Tapi sayang, mau pergi arisan. Cantik, mau pergi taklim.
Giliran mau tidur sama suaminya, kira-kira dandan ki, Bu? Oh, pakai daster yang sudah 3 hari tidak dicuci. Masya Allah. Ibu-ibu, mau tidak didoakan malaikat ketika tidur? Mau? Pasti mau. Caranya berdandanlah. Karena kata Nabi, istri yang soleha itu didoakan oleh malaikat. Ya Allah, rahmati, sayangi, lindungi wanita ini selama tidurnya karena dia berdandan untuk menyenangkan hati suaminya. Maka istri yang soleha salah satu karakternya dia berdandan sebelum suaminya pulang. Jadi ibu-ibu, kira-kira kalau kita tahu nih suami tak pulang jam 5 sore, 4:30 siap-siaplah berdandan. Tapi jangan juga yang berlebihan. Proporsional, jangan mentang-mentang sudah dengar ini mau pulang suaminya, dia kuncir 3 rambutnya. Di sini satu di sini ya kan, pakai baju seksi betul, celana seksi, kemudian pakai sepatu yang tinggi. Begitu pulang suami, Assalamualaikum Bu. Astagfirullah, kesurupan istriku, ya kan? Yang proporsional. Nah, bagaimana selanjutnya istri yang soleha? Kita lanjutkan setelah yang berikut ini. Gaspol. Gaspol. Ya.